فبأي آلاء ربكما تكذبان Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil'alamin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mencermati beberapa hal terkait dengan fikih zakat. Dan di sini saya akan membacakan hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasihi sadaqah." Tidak ada kewajiban zakat terhadap seorang muslim pada budak yang dia miliki, dan juga tidak ada kewajiban pada kuda yang dia miliki. Hadits ini menjelaskan kepada kita beberapa ketentuan terkait dengan zakat itu. Di antara ketentuan tersebut adalah bahwa zakat itu diwajibkan atas seorang muslim, atau kewajibannya atas seseorang itu ada syarat-syaratnya. Ada namanya syarat kewajiban. Dan di dalam hadits ini disyaratkan akan dua syarat pada kewajiban zakat. Yang pertama, dia adalah seorang muslim. Karena itu dikatakan laisa 'alal muslim. Jadi memang kewajiban kaitannya dengan seorang muslim. Nah, zakat itu fungsinya mensucikan, memberkahi harta. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambillah dari harta mereka sebuah zakat yang mensucikan mereka. Jadi mensucikan dan membersihkan mereka, dan berselawatlah untuk mereka, mendoakan. Doamu itu ketenangan bagi mereka. Nah, ini sifatnya untuk seorang muslim. Iya. Dan adapun orang kafir, dari sudut kewajiban dia tidak wajib. Tetapi dari sudut tanggung jawab, akan melekat padanya tanggung jawab yang dipertanyakan pada hari kiamat. Karena itu kaum munafikin itu dari konsekuensinya, mereka ini kena siksaan karena tidak mengeluarkan zakat. Demikian pula orang-orang kafir. Karena itu dikatakan di dalam Al-Quran, "Ma salakakum fi saqar." Apa yang menyebabkan kalian ada di dalam neraka, sakar. Qalu, maka penduduk neraka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kami dulu orang yang tidak pernah salat. Walam naku nut'imul miskin. Dan kami juga tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Jadi kewajiban ini itu akan menjadi siksaan. Mereka tidak wajib salat, tidak wajib zakat. Tapi mereka disiksa pada hari kiamat karena tidak zakat dan tidak salat. Yaitu orang-orang kafir. Baik, jadi disimpulkan bahwa syarat kewajiban zakat yang pertama, dia adalah seorang muslim. Kemudian syarat yang kedua, zakat itu ada kewajiban apabila dia orang yang merdeka. Ya, bukan budak. Makanya pada budak seseorang itu tidak ada zakatnya. Dan seorang budak itu tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat karena hartanya bukan milik dia. Iya. Makanya si budak itu andai kata dia punya harta, maka hartanya itu mengikut kepada tuannya atau mengikut kepada orang yang membelinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ibta'a abdan walahu mal
Famaluhu lilladzi ba'ahu illa ayyashtarita al-mubta'. Barang siapa yang menjual seorang budak dan budak ini punya harta, maka hartanya itu adalah milik orang yang menjualnya. Kecuali kalau si pembeli mensyaratkan bahwa dijual bersama dengan hartanya. Ya maksudnya bahwa budak itu dia tidak punya harta itu milik tuannya. Iya. Ini di masa dahulu ya, ketika ada perbudakan dibahas. Kemudian syarat yang ketiga dari syarat kewajiban zakat. Zakat itu diwajibkan apabila telah mencapai nisab. Jadi harus ada nisabnya, batasannya. Ya, karena itu kata Nabi SAW dalam hadits Abu Hurairah di riwayat Bukhari dan Muslim, "Laisa fima duna khamsati awsukin sadaqa wala fima duna daudin sadaqa wala fima duna khamsi awakin sadaqa." Iya. Tidak ada zakat pada hasil bumi yang kurang dari 5 wasak, dan tidak ada zakat pada unta yang kurang dari 5, dan juga tidak ada zakat pada harta yang kurang dari 5 awak, 5 uqiyah. Jadi ada kadarnya ya, ada kadar. Inilah yang disebut nisab ya. Misalnya emas mencapai 85 gram, perak 5 uqiyah itu atau 200 dirham itu senilai dengan 595 gram. Iya. Atau misalnya kambing sudah mencapai 40, onta 5 ekor, sapi 30 ekor. Nah, itu nisab namanya, sudah mencapai nisabnya. Ya kalau sudah capai nisab baru ada kewajiban. Ya kapan dia kurang, emasnya misalnya cuma 20 gram, itu tidak ada zakatnya. Dia punya perak cuma 100 gram, itu juga tidak ada zakatnya. Ontanya cuma 2, tidak ada zakatnya. Kambingnya cuma 39, tidak ada zakatnya. Ya, dan seterusnya. Jadi harus ada nisabnya. Baik. Kemudian di syarat yang keempat disyaratkan bahwa harta yang dizakati itu sudah masuk ke dalam kepemilikan tetapnya, ke dalam kepemilikan sempurna. Jadi kalau misalnya dia memiliki harta belum masuk kepemilikan tetap, itu belum ada zakatnya. Misalnya uang hasil sewa, dia punya uang hasil sewa untuk 1 tahun 100 juta misalnya. Jadi sebelum selesai 1 tahun, duit itu belum menjadi miliknya. Karena kapan misalnya yang disewakan itu rusak atau hancur, maka dia wajib mengembalikan uang itu sesuai dengan kadar sewanya. Jadi ini belum masuk ke dalam kepemilikan tetap. Kemudian yang kelima dari syarat kewajiban zakat, zakat itu yang barang yang dizakati itu sudah berputar selama 1 tahun. Karena Nabi SAW bersabda, "La zakata fi malin hatta yahulu alaihi al-haul." Tidak ada zakat pada harta sampai harta itu berputar pada 1 tahun. Ya, dan ini tentunya diperkecualikan zakat hasil bumi. Karena zakat hasil bumi itu tidak mesti 1 tahun. Kapan dipanen dikeluarkan. Ya, demikian pula pengembang biakan dari ternak. Misalnya dia punya 40 ekor. Ya, di perjalanan tahun misalnya kambingnya melahirkan akhirnya menjadi 130 ekor. Maka hasilnya ini yang lebih 90 ekor ya, dari hasil itu ikut kepada asalnya, ikut kepada 40. Maka dikeluarkan 2 ekor kambing dari zakatnya. Ya, demikian. Jadi asalnya pada zakat itu, zakat harus berputar 1 tahun, kecuali pada 2 keadaan tadi, pada hasil bumi dan pada pengembang biakan di hewan ternak. Itu tidak mesti dia
menunggu 1 tahun. Baik, jadi ini lima ketentuan untuk kewajiban zakat. Pertama, dia seorang muslim, kemudian yang kedua orang merdeka, kemudian yang ketiga hartanya telah mencapai nisab, kemudian yang keempat hartanya sudah masuk ke dalam kepemilikan tetapnya, dan yang kelima harta itu sudah berputar selama 1 tahun di tangannya. Iya, dengan perkecualian tadi 2 hal yang telah kita sebutkan. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Laisa 'alal muslim fi abdihi wa farasihi sadaqah." Tidak ada kewajiban zakat pada seorang muslim pada budaknya dan pada hartanya. Kalau dia punya budak, maka dia tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat. Dia punya kuda itu tidak ada kewajiban zakatnya. Sama kalau seorang punya rumah, dia punya tanah, dia punya pabrik, dia punya alat produksi, dia punya motor, punya mobil. Semua barang-barang ini yang dia pakai sendiri, dia pakai alat produksi untuk dia, itu tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Yang ada zakatnya itu pada harta yang berkembang, atau pada hewan ternak, atau pada hasil bumi, atau apa yang dihasilkan untuk diperjualbelikan dari alat-alat produksinya. Nah, itu yang akan kita terangkan nanti terkait dengan 4 jenis harta yang akan dizakati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam.